welcome to channel Cek Gurita. Kali ini Cek Gu akan menjelaskan materi pemrograman Python. Kita mulai dari mengenalnya ya. Kita mulai dari pengenalan sampai memasukkan perintah dasar yaitu print. Oke, apa itu Python? Ya, Python itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, bahasa pemrograman tingkat tinggi karena serbaguna, mudah dibaca, dan fokus pada kodenya, pada codingnya. Kemudian karakteristik dari Python ini, yang pertama mudah dibaca karena sintaknya berbahasa Inggris dan kode-kodenya sangat rapi, bersih, sehingga sangat mudah dipelajari baik yang pemula maupun profesional. Yang kedua, serbaguna. Di sini Python bisa digunakan dalam pengembangan web, data, science, dan scripting. Yang ketiga, bahasanya tingkat tinggi. Python ini menyembunyikan detail kompleks sistem operasi sehingga programmer bisa fokus pada logika programnya. Kemudian interpretatif yaitu dieksekusi. Kode itu dieksekusi baris per baris sehingga memudahkan kita untuk prototyping dan scripting. Lalu berorientasi pada objek, yaitu mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Kegunaan Python apa? Kegunaan Python itu untuk pengembangan web, biasanya di backend-nya, yaitu seperti framework Django dan Flex. Kemudian ilmu data dan machine learning, lalu digunakan untuk otomatisasi dan scripting dan pengembangan perangkat lunak. Nah, mengapa Python populer? Python populer karena sintaksnya sederhana, ya. Kemudian komunitasnya besar dan pustakanya yang kaya. Nah, bagaimana cara menggunakan Python? Di sini, kalau mau menggunakan Python, kita bisa menginstal pertama Visual Studio Code, ya. VS Code ya. Tapi di sini Cikgu akan mengajarnya dengan menggunakan Google Colab saja, biar bisa dipelajari secara online dan mudah digunakan. Nah, caranya ketik saja Google Colab, kemudian kita klik Google Colab, nanti dia akan tampil diarahkan ke menu collaboration.google.com. Di sini kita pilih notebook baru ya, tanda plus warna biru. Ya, kita tunggu sesaat. Maka akan ditampilkan tampilan layar utama dari Google Colab. Di sini ada perintah, kode, teks, dan jalankan semua. Ya, di sini perintah, kita bisa klik ya kode kalau kita mau menambah coding-codingnya. Ya, kalau kita mau nambah yang kedua ya. Kemudian teks ya. Kemudian jalankan semua kalau kita sudah memasukkan coding. Nah, sekarang kita mengenal bahasa pemrograman Python ini, kita kenal fungsi ya, fungsi dari perintah print ya. Fungsi print ya, print ini adalah perintah untuk menampilkan output ya di dalam konsol untuk menampilkan output. Caranya cukup mudah karena ini bahasanya tingkat tinggi, jadi dia tidak bertele-tele. Kita tinggal klik, kita tinggal ketik print, kemudian tanda petik. Nah, tanda petik ini harus konsisten. Kalau kita double, harus double seterusnya. Kalau single, maka tanda petik single, maka kita harus single seterusnya. Nah, di sini kita misalkan mau mengatakan hello world. Kita tinggal kasih perintah print, kemudian hello world. Lalu kita jalankan. Ya, ditunggu Google Colab menjalankan. Nah, lalu akan tampil hello world. Jadi perintah print ini adalah perintah untuk menampilkan output. Nah, di sini kalau kita mau ngetik yang lain gimana? Tinggal ditambahkan saja, misalkan print apa kabar gitu ya.
Nah, kemudian misalkan print, kalau kita masukin A plus B gitu ya, lalu kita jalankan, maka dia akan menampilkan sesuai apa yang kita ketik ya. Print hello world ya hello world, apa kabar apa kabar. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ganti ini? Kita coba ya, kita coba misalkan print, langsung kita masukin sama dengan A, lalu kita jalankan, apakah dia berhasil? Tidak, karena tidak ada perintah yang lainnya, karena A ini adalah sebagai apa? Sebagai integer atau string ya. Nanti kita akan belajar bagaimana itu mengenal tipe data dan variabel dari di part kedua ya. Di sini kita fokus kepada perintah print terlebih dahulu. Nah, jadi print ini untuk menampilkan. Jadi apapun yang kita ketik ya selama perintahnya benar, dia akan mengeksekusi. Kalau misalkan kita coba misalnya kita menggunakan print A, misalkan A kali B, maka kita jalankan, dia akan error. Di sini ada dua yang apa penyebab errornya. Di sini kita akan melihat ketika ada error, kita membaca errornya. Name print is not defined, berarti print ini tidak dikenali. Karena apa? Karena Python ini dia mengenal print sebagai perintah jika dia huruf kecil. Ya, lalu kita jalankan, maka dia akan tampil. Nah, kalau misalkan ditanya, kenapa A kali B yang tampil adalah A kali B, kenapa nggak diproses? Ya, karena ini belum kita masukin variabel dan tipe datanya ya. Kita masih penggunaan perintah print yang apapun yang kita ketik, maka itulah ya tampil. Oke, paham sampai di sini ya? Ya, jadi perintah print adalah untuk menampilkan output pada konsol dari pemrograman Python. Ya, nanti sampai di sini dulu. Kita lanjutkan part keduanya, tipe data dan variabel. Ditunggu materi berikutnya. Sampai jumpa.